Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar serta kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Dan saya juga akan membahas aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab kurikulum 2013 di MTS menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Baik, kita sekarang mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa sih itu kompetensi? Apa itu kompetensi inti dan kompetensi dasar? Kompetensi inti adalah kemampuan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik di jenjang tingkat pendidikan tertentu, baik dari tingkat MI, MTS, MA, dan bahkan perkuliahan atau perguruan tinggi. Apa yang harus dikuasainya? Yang harus dikuasainya adalah proses pembelajaran yang telah dilalui selama peserta didik itu berada di tingkat kelas atau programnya tersebut. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau KD atau kompetensi dasar adalah capaian pembelajaran mata pelajaran atau kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu yang sudah ada di KD tersebut yang merupakan acuan dari KI, yang merupakan turunan atau yang mendukung kompetensi inti yang tadi. Jadi, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu saling terkait. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukannya, kedudukan KI kompetensi inti dan kedudukan kompetensi dasar atau KD. Nah, apa sih kedudukannya? Kedudukan kompetensi inti itu sebagai pengorganisasian dari KD atau sebagai acuannya KD. Lalu acuan dari kompetensi inti itu apa? Acuan dari kompetensi inti tersebut sendiri itu apa? Kalau acuan dari kompetensi intinya itu kompetensi inti itu ada pasokannya tersendiri. Jadi kompetensi inti ini adalah anak tangga dari SKL. Apa itu SKL? SKL adalah standar kompetensi lulusan. Maksudnya bagaimana? Nah, standar kompetensi lulusan ini merupakan pedoman penilaian yang menentukan lulus atau tidaknya peserta didik dalam pembelajaran tersebut, dalam suatu pembelajaran di tingkat MI, MTS, atau MA. Nah, SKL ini merupakan inti dari intinya. Jadi maksudnya SKL ini merupakan acuan yang paling utamanya. Jadi tingkatannya itu SKL, kemudian kompetensi inti, baru ke kompetensi dasar. Nah, sekarang apa kedudukan dari kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu kedudukannya sebagai acuan atau anak tangga dari KI, atau bisa juga kedudukannya itu sebagai rujukan untuk menyusun indikator dari kompetensi inti. Jadi di kompetensi inti itu mencakup Jadi di kompetensi inti ini itu terbagi dalam 4 kelompok, yaitu di KI 1 ada tentang sikap spiritual, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada pengetahuan, yang ke KI 4-nya itu ada keterampilan. Nah, cuma yang dipelajari itu atau yang dijadikan aspek materi nanti itu hanya berpegang pada KI dan KD 3 serta 4, karena KI KD nomor 1 dan 2 itu tentang sikap spiritual dan sikap sosial itu tidak dipelajari, tidak dihafal, tidak diajarkan juga, melainkan nanti setelah adanya pelajaran mengenai
pembahasan yang ada di KI KD 3 dan 4 itu nanti KI 1 dan KI 2, KI dan KI 1, KI 2 serta KD 1 dan KD 2 itu mengikuti, karena sikap spiritual dan sikap sosial itu pastinya akan selalu ada di setiap pembelajaran. Jadi itu tidak perlu dipelajari lagi, karena nanti akan nyambung kalau sudah masuk ke dalam pembahasan yang ada di KI KD 3 pengetahuan dan KI KD 4 tentang yang keterampilan. Nah, balik lagi ke kedudukan kompetensi dasar itu, jadi kan tadi kedudukannya itu sebagai kedudukan untuk mendukung adanya kompetensi inti ya. Nah, jadi di kompetensi dasar itu ibarat sebagai karyawannya, sedangkan di kompetensi inti itu sebagai big boss-nya. Big boss-nya itu jadi big boss-nya itu mengatur segala rancangannya. Setelah itu si KI atau big boss-nya ini akan menerangkan atau menyuruh kepada atau diletakkan di KD. Jadi yang bergerak itu di KD-nya sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang aspek-aspek materi pembelajaran bahasa Arab di MTS kurikulum 2013, yaitu aspek-aspek materi ini berpedoman atau berpegang pada KD 3 dan KD 4, yaitu tentang pengetahuan dan juga keterampilan. Tadi sudah saya jelaskan kenapa hanya di KD 3 dan KD 4, karena di KD 1 dan 2 itu tidak perlu diajarkan, melainkan dikembangkan. Dan nanti secara tidak langsung KI 1 dan KI 2 ini akan akan mengikuti sendiri pembelajaran yang harus dicapai di KI 1, KD 1 dan KD 2 ini akan secara tidak langsung akan ikut sendiri ke dalam pembahasan di KD 3 dan KD 4, yaitu yang pengetahuan dan keterampilan. Nah, di KD 3 dan 4 ini di mata pelajaran bahasa Arab semester ganjil di kelas 7 itu membahas tentang at-ta'aruf, yaitu perkenalan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang pembahasan semester 7, pembahasan kelas 7 yang semester genap, yaitu membahas tentang baiti atau tentang tema rumahku atau baiti. Nah, di sini diharapkan peserta didik dapat berbicara atau bercerita mengenai alamat rumahnya di mana, terus nomor rumahnya berapa. Nah, terus bisa berinteraksi dengan lawan bicaranya mengenai tentang menanyakan di mana rumahmu, berapa nomor rumahmu, menggunakan kata tanya ma atau kam. Berapa nomor rumahmu itu menggunakan kata tanya kam yang artinya berapa. Sesuai dengan, dan jangan lupa sesuai dengan struktur gramatikal. Sekarang kita membahas aspek materi pelajaran bahasa Arab di kelas 8 MTS semester ganjil. Di sini itu membahas tentang al-baiti atau tentang rumah. Jadi di sini diharapkan peserta didik dapat berkomunikasi dengan lawan bicaranya menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan gramatikalnya, dan juga peserta didik itu diharapkan mampu menceritakan tentang di mana rumahnya, berapa nomor rumahnya, dan juga bisa berkomunikasi tentang hal-hal yang tadi, tentang mengenai rumahnya, jadi peserta didik ini saling bertanya kepada lawan bicaranya menggunakan kata tanya kam untuk menanyai berapa nomor rumahnya.
ar-riyadhah dan juga ada tema al-mihnah. Nah, di sini itu diharapkan peserta didik dapat bercerita atau menceritakan tentang profesinya itu nanti dia ingin menjadi apa, atau dia bisa bertanya, bercakap-cakap bersama lawan bicaranya mengenai tentang tema tersebut menggunakan bahasa yang sederhana sesuai yang dipahaminya, tetapi tidak lupa dengan memperhatikan gramatikalnya. Dan yang di kelas 9 ini, di aspek materi kelas 9 ini membahas tema di semester ganjil ini, salah satunya membahas tema tentang nuzulul Quran, yaitu hari diturunkannya Al-Quran. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu bercerita, menganalisis dan menghasilkan menganalisis teks naratif dan bisa menghasilkannya, jadi bisa menceritakannya kembali dengan menggunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan gramatikalnya, dan mampu membaca teks naratif tentang tema tersebut. Dan di kelas 9 yang semester genap ini ada aspek materi yang bertemakan keindahan alam serta menjaga kebersihan lingkungan. Di sini diharapkan para peserta didik itu mampu menganalisis teks dan menghasilkan teksnya itu menggunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan gramatikalnya, dan bercerita tentang keindahan alam sesuai dengan kosakata yang dia punya, dan bahasa yang sederhana sesuai dengan kemampuannya, tetapi dengan memperhatikan gramatikalnya. Dan kita sekarang ke pembahasan yang terakhir mengenai analisis perbandingan antara KMA mata pelajaran bahasa Arab di KMA yang dulu, yaitu nomor 165 tahun 2014, dengan KMA yang sekarang, yaitu KMA nomor 183 tahun 2019. Di sini ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Di KMA nomor 163 tahun 2014 ini, di bab 2-nya itu sudah membahas tentang struktur kurikulum 2013. Sedangkan kalau di KMA nomor 183 ini pembahasan struktur kurikulum 2013 itu berada di bab 3. Juga perbedaan mengenai peletakan KI dan KD di dua kurikulum ini. Maksudnya dua perbedaan di antara KMA lama dengan KMA yang baru. Di KMA 163 ini itu KI dan KD-nya itu hanya ada 2 kolom, dan itu sepertinya mengarah ke samping pembahasannya itu, dan hanya 2 kolom. Sedangkan di KMA nomor 183 ini ada pembahasannya itu, KI dan KD-nya itu ada 4 kolom, yaitu mencakup tentang kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan, dan itu semuanya menjorok ke bawah pembahasannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya pahami mengenai analisis perbandingan antara KMA nomor 165 tahun 2014 dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Mungkin masih banyak perbandingan keduanya, tapi yang saya pahami hanya demikian. Dan cukup sekian juga penjelasan saya mengenai makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013.
menurut KMA nomor 183 tahun 2019, dan juga aspek materi pelajaran bahasa Arab di MTS menurut KMA nomor 183 tahun 2019, dan juga yang terakhir ada analisis perbandingan yang tadi saya hanya bisa sebutkan beberapa saja, padahal masih banyak lagi mungkin, tapi pemahaman saya hanya segitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.